Perkenalkan, nama saya Yusuf Sahrullah dari Prodi PAI 4B yang ingin mempresentasikan mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik yang bertema perkembangan sosial dan emosional tentang pengaruh keluarga dan pengaruh lingkungan. Nah, lanjut ke pembahasan. Mengapa sih topik ini penting untuk dipelajari? Nah, karena dalam pendidikan Islam kita tidak hanya mentransfer kognitif yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cara proses berpikir manusia. Nah, namun tetap juga membentuk karakter. Nah, karakter itu berakar kuat pada bagaimana seorang peserta didik mengelola emosinya dan bagaimana ia menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Lanjut, berdasarkan silabus yang kita pelajari, pokok bahasan kali ini mencakup karakteristik dan perkembangan sosial emosional dan implikasi atau dampak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, perkembangan sosial adalah proses di mana anak belajar berinteraksi sesuai dengan norma yang ada. Sementara perkembangan emosional adalah tentang kecerdasan rasa dan yang lain-lain. Peserta didik yang stabil secara emosional akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran di kelas. Sebaliknya, gangguan pada aspek seringkali menjadi akar dari masalah perilaku yang akan kita bahas di minggu-minggu yang lainnya oleh yang lain. Nah, sekarang mari kita bahas atau mari kita bedah pokok pembahasan yang pertama tentang pengaruh keluarga. Seberapa besar sih pengaruh keluarga kepada kita? Nah, menurut penjelasan yang ini, pengaruh keluarga itu sangat berdampak besar kepada kita karena ada sebuah perkataan ulama yang menjelaskan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, secara psikologis juga pola asuh orang tua sangat menentukan bagaimana anak mengekspresikan emosinya. Nah, jika keluarganya memberikan lingkungan yang baik, memberikan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keterbukaan, maka anak akan tumbuh dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun sebaliknya, jika keluarganya penuh dengan konflik, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, nah maka hal ini akan berimplikasi atau berdampak langsung pada konsentrasi dan motivasi mereka saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu mungkin sedikit menjelaskan tentang pengaruh keluarga. Lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengaruh lingkungan. Nah, setelah kita tadi menjelaskan tentang pengaruh keluarga, sekarang kita menjelaskan tentang pengaruh lingkungan. Nah, seiring bertambahnya usia, peserta didik mulai keluar dari zona keluarga dan masuk lingkungan teman sebaya serta masyarakat. Jadi pada usia kita masih baru lahir nyampe masa-masa remaja atau sebelum remaja, kita masih terpengaruhi oleh pengaruh keluarga kita. Nah, ketika sudah meranjak dewasa atau remaja atau dewasa, kita pasti akan terpengaruhi oleh pengaruh lingkungan kita, sebaya kita. Karena apa? Jika lingkungannya kita jelek, maka kita juga akan terbawa jelek. Dan jika lingkungannya bagus, maka kita juga akan terbawa bagus. Nah, lingkungan ini berperan, bisa disebut juga sebagai laboratorium sosial. Nah, di sini mereka belajar tentang kompetensi sosial, empati, dan resolusi konflik. Kita sebagai calon guru PAI, kita harus menyadari bahwa lingkungan yang negatif dapat mengikis atau menghilangkan nilai-nilai moral yang kita ajarkan di kelas. Nah, inilah mengapa integrasi antara pendidikan di sekolah itu dan kontrol lingkungan sangatlah penting. Lalu apa sih implikasinya pembelajaran pendidikan agama Islam? Nah,
Kita sebagai guru, kita tidak bisa menyamakan setiap siswa. Ada siswa yang mungkin sulit bersosialisasi, ada juga mungkin siswa yang gampang untuk bersosialisasi. Nah, karena latar belakang keluarga mereka itu berbeda-beda kan. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan satu siswa dengan siswa yang lain karena latar belakang keluarga mereka itu berbeda-beda. Dari cara pengasuhan orang tuanya kepada dirinya mereka itu tidaklah sama. Nah, ada juga yang emosinya selalu meledak-ledak. Nah, itu juga karena faktor lingkungan pergaulannya. Nah, kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam atau PAI harus mempunyai pendekatan yang sangat baik. Nah, pendekatan kita sebagai guru haruslah berbasis empati. Kita perlu menciptakan suasana kelas yang mendukung perkembangan emosinya yang positif, sehingga nilai-nilai spiritual yang akan dibahas nilai-nilai spiritual yang akan dibahas nanti akan diterima oleh peserta didik. Nah, mungkin itu sekilas menjelaskan tentang pengaruh keluarga dan pengaruh lingkungan. Sekarang saya ingin membacakan sebagai kesimpulannya, perkembangan sosial dan emosional adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pendidikan. Dengan memahami pengaruh keluarga dan lingkungan, kita dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih manusiawi dan lebih efektif. Mungkin demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua calon guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.